Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pernah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya. Malah Nabi Ibrahim meminta kepada anaknya pendapat. Ma ra'yuka, kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Apa? Sembelih leherku. Nah, tentu Bapak dan Ibu, ini bukan sesuatu yang mudah. Karena mimpi itu bagi para nabi adalah perintah dari Allah. Nah, kalau kita mimpi itu belum tentu perintah Bapak dan Ibu, bisa jadi itu anjuran. Dan belum tentu juga kita mendapatkan mimpi seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang didapatkan di tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan Tarwiyah. Lalu beliau mendapatkan mimpi yang kedua di tanggal 9 Zulhijjah yang namanya Arafah, dan beliau mendapatkan mimpi yang ketiga di tanggal 10 Zulhijjah yang namanya Udhiyah. Maka 3 hari ini perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Kalau tidak bisa dari tanggal 1 Zulhijjah kita berpuasa Bapak dan Ibu sekalian, maka usahakan 3 hari ini jangan terlewatkan 8, 9, 10. Walaupun 10 itu tidak panjang puasanya. Maka kenapa para ulama menyebutkan bahwa 10 hari di awal Zulhijjah itu sama seperti 10 hari di akhir Ramadan. Wal fajr walayalin ashr. Jadi Allah katakan di dalam surah Al-Fajr itu bahwa 10 di awal Zulhijjah itu mirip seperti 10 di awal Ramadan. Barang siapa yang berbuat kebaikan di 10 awal Zulhijjah sama seperti di 10 terakhir Ramadan, yaitu satu kebaikan itu dilipat 70 kebaikan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di 10 awal Zulhijjah ini kita diminta oleh Rasulullah tidak hanya berpuasa, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak tilawah, dan perbanyak melakukan kebaikan. Mengapa? Karena kita akan mendapati tantangan demi tantangan di 10 awal Zulhijjah ini Bapak dan sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalimat ini ingin menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan pernah berhenti menguji kita, Pak. Termasuk para nabi dan termasuk pula secara khusus Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Maka di dalam surat yang ketiga di ayat ke-142 Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian ini akan masuk surga? Sudah pasti Pak, Bu, kita masuk surga? Wallahu a'lam. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan sukses? Akan beruntung? Akan bahagia? Walama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan belum nyata di antara kamu orang-orang yang sabar. Artinya kita kembali kepada diri kita Bapak dan Ibu. Apakah kita di hadapan Allah sungguh-sungguh? Apakah kita di hadapan Allah sabar? Atau sebaliknya, untuk dunia kita lebih sungguh-sungguh, untuk dunia kita lebih sabar daripada akhirat kita? Mengapa? Karena Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang Allah perintahkan tidak pernah beliau tawar Bapak dan Ibu. Tidak pernah beliau mengeluh Bapak dan Ibu sekalian, tetapi dia lakukan. Nah, inilah pengaruh keimanan kepada Allah, sisi ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu hidupnya hanya untuk Allah.
Maka kenapa di dalam surat yang ke-20, surat Thaha, di ayat yang ke-14 Allah mengatakan innani anallahu la ilaha ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah tentu Bapak dan Ibu sekalian, ujian ini tidak akan mungkin terlepas daripada sholat. Kenapa? Karena biasanya Allah memberikan kepada kita solusi dalam permasalahan hidup kita itu selalu dengan sholat. Ketika Nabi Isa alaihissalam diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan wasiat kepada Rasulullah dengan wasiatnya Allah kepada Nabi Isa di surat yang ke-19 di ayat 31-32, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah menjadikan aku hidupnya penuh dengan keberkahan. Lalu Allah berwasiat kepadaku supaya hidupku berkah. Apa itu wasiatnya? As-salah, jangan tinggalkan salat. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan keluargaku keluarga yang selalu dekat dengan salat, selalu melakukan salat, kata Allah, kata Nabi Ibrahim di hadapan Allah. Dan kabulkan doaku. Kenapa? Karena aku melakukan salat itu, Bapak dan. Maka tidak salah kalau as-salah, doa salat itu juga bisa diartikan dengan ad-du'a, doa, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, wasiat Allah kepada Nabi Isa adalah waz zakati ma dumtu hayya, berzakat selagi masih hidup. Artinya Bapak dan Ibu memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu, urusan dunia kita Pak, kita apa? Jor-joran Pak. Kita habiskan uang kita, keluarkan dengan sebegitu banyaknya. Tapi masalah akhirat kita pelit Bapak dan Ibu. Padahal dunia kita ini kan bakal kita tinggal Pak. Sedangkan zakat, sedekah, infak itu bagian daripada akhirat kita. Kenapa kok kita pelit untuk akhirat kita sendiri Bapak dan Ibu sekalian? Dua. Yang ketiga, wabarram biwalidati, berbuat baik kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian adalah walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, jangan sedikit pun kamu sisakan kesombongan di hatimu. Sebab yang berjasa dalam hidup ini bukan kita Pak, yang berjasa adalah Allah. Allah yang memilih kita, Allah yang masih percaya kepada kita, sehingga kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tidak pernah menghentikan ujiannya, termasuk kepada Nabi Ibrahim Bapak dan Ibu. Dan ini Allah katakan adalah ujian yang nyata bagimu Ibrahim, bahwa kamu telah melaksanakan apa yang aku perintahkan. Apa itu? Kamu membawa anakmu ke Mina dan kamu rebahkan dia dan kamu sembelih lehernya. Walaupun Bapak dan Ibu Allah memanggilnya, jangan kamu teruskan penyembelihan itu. Tentu Bapak dan Ibu, setiap perintah itu ada sesuatu yang tidak nyaman. Maka Allah katakan di dalam surat yang kedua, di ayat yang ke-216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, pada dasarnya kamu tidak suka peperangan itu, Pak. Siapa yang mau berselisih Bapak dan Ibu? Siapa yang pengen ribut? Tidak ada Pak. Tetapi sengaja Allah bikin Bapak dan Ibu sekalian. Maka nanti di dalam berkurban itu Bapak dan Ibu akan terjadi apa? Terjadi perdebatan tentang bagaimana merubuhkan hewan kurban. Yang satu punya metode seperti ini, yang satu punya metode seperti ini. Maka itu harus dimusyawarahkan dari awal. Siapa yang menentukan untuk apa? Untuk permasalahan menjatuhkan hewan kurban itu Bapak dan Ibu sekalian. Sebab yang menjatuhkan hewan kurban itu pada dasarnya bukan kita Pak. Allah yang menjatuhkan.
Kita lihat di surat Al-Hajj, surat ke-22 di ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkurullaha smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan kami telah jadikan onta-onta itu, dari mulai onta Pak, yang jumlahnya 7 sampai 10 orang yang berkorban untuk onta. Kalau sapi dia 7, kalau dia kambing hanya 1, kepada ibu sekalian. Sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Artinya apa, Bu? Bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, maka berkurbannya dengan kurban onta. Nah, kita tidak ada Pak Bu di sini. Berarti kurbannya adalah kurban apa? Apakah sapi, apakah kerbau? Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Kalau dia terlalu besar Bapak dan Ibu, maka ada domba, ada kambing Pak. Tetapi Allah meminta agar syiar tentang kurban ini jangan kamu lewatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu akan menyembelihnya, sebut namaku. Tidak hanya dikala akan menyembelih, tetapi dalam rangkaian penyembelihan itu semua orang yang ada di hewan kurban itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila telah roboh, mati Pak. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, siapa yang merobohkan? Siapa yang menjadikan hewan kurban ini mati? Bukan kita Pak. Bukan kita. Itu yang harus kita sadari. Maka siapapun penjagalnya, siapapun penyembelihnya, maka dia jangan mengambil pujian yang Allah punya. Karena yang menjadikan hewan itu tunduk, hewan itu rebah, dan hewan itu terbunuh Bapak dan Ibu adalah Allah. Kejadian di tahun yang lalu Bapak dan Ibu, di Villa Kenali ada Masjid Al-Ikhlas, sama-sama Al-Ikhlas Bapak dan Ibu. Itu mereka memotong hewan kurban sapi Bapak dan Ibu, itu pakai alat Pak, pakai alat besi, lalu direbahkan. Tetapi golok ini Pak, itu tidak sepenuhnya apa? Menyembelih, karena sebagian golok ini terkena besi, dari besi yang menghimpit si sapi ini Bapak dan akhirnya mereka tidak sadar ketika dilepas Bapak dan Ibu, itu tali dari sapi itu Bapak dan Ibu di tempat besi tadi, itu sapinya berdiri dan lari Pak, sambil melihat siapa yang ada di depannya Pak. Bisa jadi mencari siapa tadi yang menyembelih dia Pak. Akhirnya Pak Bu, apa yang terjadi? Ditangkap, direbahkan lagi, lalu disembelih lagi kedua kalinya Bapak dan. Maka sunnahnya itu bagi para penyembelih, jangan dulu dilepaskan golok ataupun pisau dari sembelihan si sapi tadi sebelum dipastikan bahwa sapi itu sudah terputus 3 uratnya. Jadi kalau kita menekan ini Pak Bu, sakit, itulah sebenarnya yang harus diputus. Yang di sini kita rasakan sakit, itu yang harus putus Bapak dan. Kalau sudah putus, sah Bapak dan, tidak ada masalah walaupun dia berdiri lagi Pak. Nah ini belum putus Pak. Kenapa? Karena tadi tidak sadar bahwa si golok ini terkena besi Bapak dan. Makanya anhar itu beda dengan akar. Akar itu Bapak dan Ibu disembelih dengan berdiri. Onta tidak bisa disembelih dengan berbaring Bapak dan Ibu. Maka dia berdiri Pak. Maka akan ada di bagian tertentu, di bagian antara perut dan lehernya itu yang harus dibeset Bapak dan Ibu. Nah sedangkan sapi, kerbau, kambing, anhar. Anhar itu artinya apa? Direbahkan Pak. Direbahkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah siapa yang menjadikan hewan kurban ini rebah? Allah. Siapa yang menjadikan hewan kurban itu mati? Allah Bapak dan Ibu sekalian. Maka kata Allah, siapa yang berkurban, makanlah daging itu, simpanlah daging itu, boleh dia sedekahkan daging itu. Maka pembahasan kita di minggu yang lalu, 1/3 bagi si kurban ini untuk dimakan, untuk disimpan, atau untuk disedekahkan. Silakan saja Bapak dan. Berarti untuk si pekurban 2/3. Hanya perlu dilihat juga itu daging dari hewan itu berapa Pak. Jangan langsung main tembak 2/3 padahal dapatnya sedikit Pak.
Ya, dan Ibu perlu diperhatikan, jangan semangat hanya 2/3 bagi pekurban. Pokoknya tidak mau tahu, aku perkurban dapat 2/3. Lah sapinya kecil. Kecil ini apa? Nah, maka serahkan kepada panitia sepenuhnya kepada Ibu sekalian. Kenapa? Insya Allah yang pekurban tetap akan dapat. Ya, tetap akan dapat kepada Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, artinya Allah ingin menggambarkan kepada kita, bisa jadi ada ujian, yang ujian itu datang kepada kita nggak suka, Pak. Ya, kita nggak suka kepada itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka di ayat ini, di surat kedua ayat 216 ini, Allah ingin mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu lebih baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, itu tidak lebih baik bagimu. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itulah ujian, Pak. Kadang-kadang kita punya rencana, Pak, tetapi rencana kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah khawatir akhirat kita rusak. Kadang-kadang kita punya pekerjaan, sudah kita kerjakan, Pak, pekerjaan itu, tapi hasilnya menyakitkan. Sengaja Allah sedang melatih hati kita, Pak. Kita sabar, kita ikhlas atau tidak kepada Ibu sekalian. Kalau kita ngomong, ya Allah, apa kurangnya begini begitu? Apa kurangnya Nabi Ibrahim, Pak, Bu, ketaatannya kepada Allah? Allah perintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail ke Makkah, yang namanya hari ini Makkah. Semua orang datang hari ini pergi ke haji ke sana, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena perintah Allah. Lalu Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini? Nabi Ibrahim mengangguk. Apa kata Hajar? Kalau memang Allah yang memerintahkan kepadamu untuk meninggalkan kami di tempat ini, maka Allah sudah pasti akan menyempurnakan semua kebutuhan kami. Ada kalimat itu dari para ibu, dari para istri. Itu pelajarannya, Pak. Jadi kalau hari ini ada 1000 orang haji furoda tidak bisa datang haji, dan ada orang-orang yang sudah datang ke sana harus dideportasi, Bapak dan Ibu, ya sabar. Kenapa? Karena Allah belum izinkan, walaupun sudah sampai Madinah, Pak. Ada 1000, Pak, yang furoda ini tidak pergi, Pak. Sudah izin, sudah syukuran, sudah pamitan. Itu jumlahnya berapa uangnya, Pak? Yang furoda, Pak, sampai 1000 kurang lebih, Pak. Ada yang sudah sampai sana harus dipulangkan, Pak, malah di borgol, masuk ke pesawat sambil di borgol, Bapak dan Ibu. Mau terbang baru dibuka borgolnya, dideportasi, Pak. 10 tahun tidak bisa masuk karena sudah melanggar. Tidak bisa haji, tidak bisa umroh, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Sudah masuk datanya sebagai apa? Sebagai orang yang melanggar, Pak. Ini yang Allah ingin katakan kepada kita, Pak, Bu. Kalau dia lolos, itu bukan karena dia hebat, bukan karena KBHA-nya hebat, Pak, karena memang Allah izinkan. Allah yang mengizinkan, bukan dia, Pak. Ada jamaah haji dari Sulawesi, Pak, umurnya berapa? 102 tahun, masih gagah, lebih gagah daripada orang yang muda di tempat ini, Pak. Bisa berangkat. Dengar, Pak, kemarin ada ceritanya. Berangkat, Pak, 102 tahun. Seperti wajahnya itu bukan 102 tahun, Pak, tapi umurnya 102 tahun. Masih nyaman, santai, Pak, sehat. Kita, Pak, baru duduk sebentar, udah ngantuk, Pak. Entah barangkali kita yang lebih tua. Barangkali, Bapak dan Ibu sekalian. Itu kalau Allah izinkan, Pak. Kadang-kadang kita memaksakan diri seperti yang kita inginkan, padahal Allah tidak mengizinkan, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah ingin katakan kepada kita. Prinsipnya kita dalam menghadapi ujian itu, dalam menghadapi perintah Allah itu adalah ketakwaan, Pak. Bukan soal sapinya besar, bukan soal sapinya itu harganya mahal, kambingnya juga mahal, bukan, Bapak dan Ibu. Yang dinilai itu oleh Allah adalah ketakwaan kita, Pak. Apakah kita melakukan korban itu, melakukan ibadah haji itu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena siapa, Bapak dan Ibu sekalian? Dan ini tidak sembarangan, Pak. Tidak sembarangan. Maka kalau kita orang yang bertakwa, Bapak dan Ibu, pasti kita akan memberikan kurban yang terbaik. Bukan main-main, Pak.
Bisa jadi bukan 3 juta yang kita kasih Pak untuk kurban itu, 5 juta Pak. Kenapa? Setahun sekali Pak. Untuk beli mobil kita bisa kredit Pak. Untuk beli rumah kita bisa kredit Pak, berani kita kredit sampai ratusan juta. Lah untuk kita sendiri Pak kurban, kita nggak berani walaupun ada perintah untuk kredit ke bank Pak. Nah, untuk kurban tadi nggak ada Pak. Tapi Bapak dan Ibu, kenapa kok kita perhitungan? Malah kita masih berdebat. Sudah tahu kurbannya 3 juta, kita tawar, bisa nggak 2,5 juta? Ya Allah Pak. Nak masuk surga, surgonya kelas 1 Firdaus, tapi perintah Allah ditawar. Macam mana Pak? Masih tawar menawar kita sama Allah. Padahal Allah selalu memberikan yang terbaik Pak Bu kepada kita. Tapi urusan dunia kita Pak, kita nggak pernah nawar Pak. Nggak pernah. Bapak pernah nawar apa? Di pertigaan itu yang jualan kue Pak, ditawar nggak Pak? Nggak kan? Harganya 1.000 Pak. Mau ditawar lagi 500? Kita beli banyak, ada nggak diskon? Ya Allah Pak, Allah lebih banyak lagi diskonnya Pak daripada manusia. Kok masih ngitung-ngitung Bapak Dani? Kita kan punya 3 otak Pak. Otak kiri untuk mikir, otak kanan untuk menghayal Pak pada masa depan, otak tengah menghitung Pak. Jadi kalau ubannya banyak di tengah, berarti Bapak perhitungan sama Ibu, pelit. Sampai rumah dilihat coba, mana ubannya lebih banyak, kiri, kanan, atau tengah. Kalau kanan yang banyak, berarti kita pelit Pak. Kenapa? Perhitungan. Itu Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada di kepala Pak, berarti di jenggot kita Pak, putih. Tidak ada penyaluran Bapak dan Ibu sekalian. Perlu disarukan. Coba Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara kita Bapak dan Ibu yang bisa menciptakan jenggot Pak. Jenggot kita dengan alis beda Pak. Coba kalau alis kita kayak jenggot, kayak apa muka kita Pak? Ya Allah, itu saja kita masih perhitungan sama Allah. Coba kalau gigi kita Pak, kayak rambut di bagian kepala, kayak apa nih gigi Pak? Kapan kita nak makan, kapan kita nak minum? Kenapa? Giginya seperti rambut kepala Pak. Ya Allah Pak. Maka wajar bagi orang yang menunaikan kurban di bulan Zulhijjah itu dianjurkan tidak untuk memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Karena kuku dan rambut yang dia tahan untuk tidak dipotong sampai tanggal 10 Zulhijjah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah orang yang berkurban. Jadi sayang Pak, kalau kita yang berkurban motong kuku, motong rambut, sayang Pak. Kenapa? Karena dia akan menjadi saksi. Dan Ibu sekalian, nah kita lihat di ayat ini Bapak dan Ibu, semua kita itu akan diuji oleh Allah dengan 2 hal. Ujian yang buruk, ujian yang baik. Jadi tidak hanya ujian yang baik saja, antara buruk dan yang baik sejajar Pak. Semua yang hidup akan diuji yang buruk dan yang baik. Jadi tidak selalu baik Pak. Ya, kadang kita dimarahi orang, kadang kita dipelototi orang, kadang kita dihina orang, dicengin orang. Itu sama seperti kita diuji kebaikan Pak. Sebanding Pak. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hidup ini pasti akan diuji oleh Allah. Nah kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil Bapak dan Ibu. Satu ayat ingin menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana kita berkurban Bapak dan Ibu. Bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kurbannya Habil itu diterima sama Allah. Tandanya diterima, Allah datangkan petir putih Pak di langit. Sedangkan ketika Qabil memberikan apa? Sedekahnya kepada Allah, itu tidak ada petir putih Bapak dan, sehingga menyebabkan Qabil ini iri Pak kepada Habil. Apa yang dikatakan Habil kepada Qabil? Wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Qabil ini cemburu, iri kepada Habil bahwa kurbannya diterima sama Allah Bapak dan Ibu, maka kata Qabil apa? Aku bunuh kamu. Jadi bisa jadi bunuh membunuh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena yang dilakukan Qabil ini tidak yang seperti yang dilakukan Habil Bapak dan Ibu. Habil dia ini kan dia peternak Pak. Ya, maka dia memberikan ternak yang terbaik untuk Allah. Sedangkan Qabil mengatakan Allah itu tidak perlu yang bagus-bagus. Kenapa? Karena Allah itu sudah punya semuanya. Maka dia berikan hasil daripada pertaniannya, karena dia petani Bapak dan Ibu, itu setengah-setengah antara baik dan tidak baik, dia berikan kepada Allah. Nah jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin berkurban, berikan yang terbaik.
Jangan yang setengah-setengah, Pak. Lakukan untuk kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Maka kenapa Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa fadainahu bizibhin adzim, dan kami tebus anakmu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Artinya apa? Berbobot, Pak. Kalau dilihat itu enak, kalau dipotong itu dagingnya banyak, Pak. Ini enggak, besar badannya, tetapi ketika dibongkar, Pak, rupanya banyak kotorannya. Hati-hati, Pak. Jadi berikan yang terbaik kepada Allah, jangan setengah-setengah, Pak. Memang standarnya barangkali 3 juta atau 2,8 Bapak dan Ibu. Berikan yang lebih daripada itu. Kenapa? Jadi kita yang tidak pergi haji ini, apa Rasulullah katakan? Kalau kamu lakukan kurban itu karena Allah, karena ketakwaan, dan kamu berikan yang terbaik, seakan-akan kamu mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna, Pak. Sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah syuruk, Bapak dan Ibu sekalian. Itu Masya Allah. Apalagi tahun ini Bapak dan Ibu hajinya haji akbar. Kenapa? Karena Jumat. Ya, kita hari raya Idul Adha, kita pun juga akan sholat Jumat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, barang siapa yang melakukan kebaikan itu ketika haji itu berhubungan dengan Jumat, artinya akbar, maka Allah akan memberikan 70 kebaikan di hari itu. Jadi satu kebaikan seperti 70 kebaikan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kata Allah di dalam surat yang ketiga di ayat 92, lan tanhalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Pak, Bu, kita berkorban tahun ini, apakah memangnya kita cintai atau hanya sekedar saja? Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, karena cinta kepada Allah, hasilnya lebih baik daripada hanya sekedar berbuat baik, Pak. Ini kalimatnya, Pak. Tentu kalau kita melakukan dengan cinta, itu Bapak dan Ibu, perjuangannya berat. Kenapa? Karena hati kita seakan-akan menolak, Pak. Ya, seakan-akan menolak. Bapak mau, Pak, HP Bapak disedekahkan? HP Bapak yang HP pakai itu, Pak, mau disedekahkan? Mau, Pak? Kalau Bapak sedekahkan, bagaimana perasaannya? Berat. Bilang mahal lah, apalah. Tapi kalau kita berikan, nilainya lebih besar, Pak, daripada apa? Yang sisa, yang bekas. Ini baiklah yang HP bekas baik. Ibu, kalau datang ibu-ibu ke ibu misalnya, ada yang minta kepada ibu, Bu, boleh gak aku minta suaminya? Ibu nak kasih? Kata ibu itu, ambillah. Kenapa? Aku udah bosan sama dia. Oh, berarti bukan yang dicintai. Tidak lebih besar harganya di mata Allah, Pak. Ini kata Allah, Pak. Karena cerita ini adalah cerita tentang Abu Thalha, Pak. Di Madinah itu ada 2 sumur di bagian sebelah kiri pintu belakang, Pak, yang pernah ada di masa Rasulullah, yang setelah itu ditutup, Bapak dan Ibu sekalian. Yang dari 2 sumur itu turun ayat ini, Pak. Ya, turun ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita ke Masjid Nabawi, Pak, itu bagian belakang, pintu bagian belakang, Bapak dan Ibu, belakangnya mana, pokoknya belakang, Pak. Nah, itu tertutup dengan karpet hijau, Pak. Di bawah itu ada bekas sumur. Nah, sumur ini yang pernah dimiliki oleh Abu Thalha, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang pernah ke sana atau yang akan ke sana, Bapak dan Ibu, jangan lupa coba datangi itu, Pak, di bagian belakang. Minta kepada kepada travelnya, pembimbingnya, untuk bisa mendapatkan 2 sumur itu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena cerita 2 sumur itu tentang cerita ayat ini, Pak. Apa kata Allah kepada Rasulullah untuk menyatakan apa yang diberikan oleh Abu Thalha kepada Allah? Bahwa aku akan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa? Karena memberikan yang dia cintai. Memberikan yang dia cintai kepada dia. Nah, tentu penuh pengorbanan kepada Ibu sekalian. Nah, baik kepada Ibu, itu yang utama yang saya ingin katakan pada kesempatan kali ini. Nah, ini salah satu hadisnya, Bapak dan Ibu, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami, kata Rasulullah. Nggak dianggap kita umatnya, Pak. Kenapa? Kita punya kemampuan tapi tidak mau melakukan. Ayo Bapak dan Ibu yang punya kemampuan. Ya Yuhannas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunahkan berkurban.
Jadi mengatasnamakan si bapak, keberkahannya untuk semua yang ada di rumah, si ibu, si anak, menantu, cucu, semua dapat. Tetapi kalau dikurbankan atas nama ibu, si bapak tidak dapat. Karena nasab yang paling kuat itu pada si bapak, ibu mengikuti si bapak dan ibu sekalian. Maka biasa di Arab itu bapak dan ibu setiap rumah pasti akan menyembelih kurban, tidak menunggu yang dari masjid, Pak. Nah kalau kita kan tidak biasa bapak dan ibu sekalian. Itu kebiasaan di Arab bapak dan ibu. Nah Rasulullah ingin mengatakan bapak dan ibu apa yang dikatakan oleh Aisyah, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari Raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Nah jadi yang tidak menyembelih, ayo datang, ramaikan sambil bertakbir, mudah-mudahan dapat kuponnya Pak Ibu, mudah-mudahan bisa makan bersama dan ibu sekalian, ya. Tapi jangan berharap juga lah Pak, biasa saja. Maka apa kata Rasulullah, hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya, darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Dan ibu sekalian, kita itu dianjurkan Pak berkurban dengan memakai jantan. Bukan tidak boleh dengan yang betina Bapak dan Ibu, tapi lebih baik yang jantan. Karena kita tidak tahu bahwa nanti di kemudian kita tahu bahwa si betina ini sedang dalam keadaan hamil, dan yang menjualkan hewan kurban itu tidak berbicara kepada kita bahwa hewan kurban itu adalah hamil Bapak dan Ibu. Jadi diutamakan adalah pejantan, bukan betina Bapak dan Ibu sekalian. Nah yang kedua, kalau induknya sudah tersembelih, nah anaknya mati juga sudah tersembelih Pak, tidak perlu disembelih lagi. Kenapa? Karena dia jadi satu dengan induknya. Hanya rasa kita tidak enak, kenapa? Karena seperti kita menzolimi kepada ibu sekalian. Maka tadi, kalau kita ingin berkurban, jangan pakai betina Pak, pakai pejantan kalau bisa. Nah, jadi hukumnya, kalau kita melihat dari sisi fikihnya, kalau si induk sudah tersembelih, lalu kita buka dalam rahimnya itu, perutnya itu ada anaknya, mati Pak, itu tidak perlu disembelih lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengikut kepada induknya. Satu. Nah, ya hal yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi apa Pak? Yang kedua? Kan ada 3 urat Pak yang harus dipotong. Kalau salah satu dari 3 urat itu belum terputus, tetap sah Pak. Salah satu daripada urat itu tidak terputus, tetap sah. Kenapa? Karena dia sudah memutuskan di antara 3 urat itu. Hanya tadi, jangan segera dilepaskan pisau atau golok itu dari leher kurban tadi sebelum kita memastikan bahwa si urat dari hewan kurban ini semua sudah terputus. Jadi jangan langsung diangkat Pak, pastikan dulu gitu. Bapak dan Ibu sekalian, memastikannya ya otomatis si penyembelih harus melihat Bapak dan Ibu sekalian, dia harus melihat. Maka itu di pembahasan yang lalu bahwa kita disunahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau menyembelih itu harus tahu bagaimana cara menyembelihnya. Artinya apa? Ketika si hewan kurban ini menarik napas Bapak dan Ibu, nah baru kita akan sembelih ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi dipastikan. Jadi jangan sampai langsung dilepas dari pisau tadi, golok tadi sebelum memastikan bahwa semua urat itu terputus Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalaupun tidak 3-3-nya, hanya 2, tetap sah. Itu yang saya baca dari beberapa literatur fikih Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Ada lagi? Ada? Karena minggu kemarin katanya banyak yang mau ditanya. Nah, sekarang ditawarin. Ada nggak? Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Pak. Mik Pak, nggak kedengar suaranya. Kan satu ekor sapi, belakangan setelah disembelih kita ketahui torpedonya cuma sebelah, jakarnya cuma sebelah. Jadi apakah ini sah? Karena kalau kita lihat keterangan itu kayaknya dia itu bukan kriteria cacat atau memang itu cacat. Nah itu agak susah kami bicara dengan itu.
Iya Pak. Jadi kita harus pastikan dulu sebelum sebelum membeli Pak, bukan menyembelih. Sebelum kita membeli itu harus kita pastikan ini hewan sembelihan ini pada dasarnya sempurna atau tidak Pak. Ya, sempurna itu ya tanduknya, ya fisiknya, harus kita pastikan Pak. Bu, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika sudah disembelih kita baru sadar bahwa hewan ini tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna tidak sah Pak. Ya, tidak sah gitu. Ya, maka dipastikan ketika membeli hewan kurban itu. Awalnya barangkali torpedonya 2 Pak. Tiba-tiba hilang Pak dalam perjalanan. Nggak tahu. Tiba-tiba hilang Bapak dan dari awal kita sudah tahu bahwa semua hewan ini dalam keadaan sempurna. Tiba-tiba hilang Pak. Wallahu alam Pak itu. Yang biasanya hilang itu Pak, kalau sudah disembelih hilang dia Pak. Biasanya kalau sudah disembelih dia hilang Bapak. Tapi jarang-jarang Pak yang namanya kalau dia belum disembelih itu hilang Pak salah satunya. Jadi kalau dibilang itu cacat, sebenarnya dia nggak cacat Pak sebenarnya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakannya satu misalnya. Iya, kalau cacat itu yang dikatakan cacat itu Bapak Ibu matanya picek, artinya satu buta. Nah, terus dia ini penyakitan Pak, atau dia kurus terlihat dari belakangnya itu tulang-tulang Bapak dan Ibu, atau kakinya pincang Pak. Dari awal kita membeli kakinya pincang, itu tidak boleh Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalau fisik ya Bapak dan Ibu ya tadi, kenapa sih harus torpedo Pak? Kenapa harus torpedo pertanyaannya Pak? Kalau memang Allah ciptakan satu Pak, ya sudah, ya dia sempurna. Jadi yang tidak sempurna itu tadi, ya sisi apa? Sisi kecacatan. Ya, insya Allah dia ada Pak, bukan satu, ada 2 kali Pak. Hanya barangkali nyelip sedikit Pak. Jadi dipastikan dulu Bapak dan Ibu bahwa hewan kurban ini bisa disembelih dan sah menurut syariat. Jadi jangan sampai hanya bagus badannya tetapi kita tidak perhatikan. Yang kedua perlu juga diperhatikan Bapak dan Ibu bahwa hewan kurban ini dikasih makanan yang halal. Nah, sementara kadang-kadang kita nggak mau tahu Pak, kita beli saja. Jadi perlu juga diperhatikan Bapak dan Ibu bahwa hewan kurban ini dikasih makan dengan makanan yang halal. Artinya jangan sampai rumputnya itu hasil dari mencuri Pak, yang dia tidak izin kepada yang punya tanah, kepada yang punya rumput tadi, lalu dia ambil saja Bapak dan. Nah ini yang kita tidak pernah perhatikan Pak. Maka dalam syariat kan ada halalan, thayyiban, mubarakan. Nggak pernah kita lakukan itu Pak. Yang penting beli aja, bagus gitu. Tapi kita tidak pernah bertanya, ini makanannya dari mana dia ambil. Perlu ditanya Pak. Kan dalam prinsip hidup kan dalam usaha kita kan ada 3, halalan, thayyiban, mubarakan. Nah bagaimana mau baik Pak, bagaimana mau berkah kalau dari awal saja dia tidak halal Pak. Ya Pak Ibu ya, tolong diperhatikan ini tentang masalah pembelian hewan kurban. Jadi pastikan. Jadi kalau kita bertanya ya nggak apa-apa kita tanya Pak, ini makanannya halal nggak? Boleh kita tanya Pak. Jangan sampai kita membeli, kita menyembelih hewan kurban ini tetapi makanannya haram, berarti dagingnya haram Pak. Nanti dalam dalam pembahasan hadis arba'in Pak, itu disebutkan oleh Rasulullah. Disebutkan kalau si sapi, domba masuk ke wilayah orang lalu dia memakan punya orang lain ini Bapak dan Ibu, maka dagingnya tidak halal. Ya, dagingnya tidak halal. Itu nanti dalam hadis arba'in itu dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, ini sebagian dari pembahasan tentang kurban kepada Ibu untuk melengkapi dari kekurangan di pekan yang lalu. Wallahu a'lam, waktu kita sudah habis Bapak dan Ibu. Insyaallah mudah-mudahan ini ringkasan terakhir dari pembahasan tentang kurban. Silakan Bapak dan Ibu sempurnakan sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kurban yang terbaik pada kita di tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.